Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Syaban Al-Burhan. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah hukum penanaman modal. Adapun beberapa soal yang akan saya jawab. Soal yang pertama terkait dengan pengertian penanaman modal dalam perspektif hukum Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian penanaman modal diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UU Penanaman Modal). Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun dari asing. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal ini dapat berbentuk sebagai berikut. Pertama, penanaman modal langsung atau foreign direct investment atau FDI. Yang kedua, penanaman modal tidak langsung atau portfolio investment. Yang berikutnya, asas-asas hukum penanaman modal. Adapun asas-asas hukum penanaman modal, penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia didasarkan pada asas-asas yang termaktub pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal, di mana ada beberapa asas, namun di sini saya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas perlakuan yang sama. Dan yang kelima, asas kebersamaan. Tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hukum penanaman modal di Indonesia khususnya melalui UU Penanaman Modal memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk jawaban dari soal kedua atau nomor kedua terkait dengan regulasi penanaman modal di Indonesia, insentif dan pembatasan. Regulasi penanaman modal di Indonesia diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. UU Penanaman Modal yang kemudian mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Insentif penanaman modal. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi bagi domestik maupun asing, terutama pada sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambahan bagi perekonomian. Insentif ini dapat dibagi menjadi insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Pembatasan penanaman modal. Meskipun Indonesia mendorong investasi, terdapat beberapa pembatas yang diberlakukan terutama untuk melindungi kepentingan nasional dan sektor-sektor strategis. Yang pertama, daftar prioritas investasi atau DPI. Yang kedua, pembatas kepemilikan asing. Yang ketiga, persyaratan modal minimum. Yang keempat,
kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal. Yang kelima, perizinan dan standar. Aktivitas insentif dan pembatas terhadap tingkat investasi. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun beberapa poin. Yang pertama, peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, peningkatan ekspor dan penerimaan devisa. Dan yang keempat, mengembangkan industri hulu hilir. 5, peningkatan penerimaan pajak. Dan yang keenam, pemerataan ekonomi. Secara keseluruhan, regulasi penanaman modal di Indonesia dengan kombinasi insentif dan pembatasan yang terus disempurnakan bertujuan untuk mencipta iklim investasi yang menarik dan mendukung kepastian hukum dalam rezim penanaman modal. Kepastian hukum dalam konteks investasi merujuk pada yang pertama, kejelasan dan prediktabilitas aturan. Yang kedua, konsistensi regulasi. Yang ketiga, penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal. Penegakan kontrak mengacu pada kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat antara para pihak dipatuhi. Kepastian hukum dan penegakan kontrak adalah faktor krusial yang secara langsung mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang di Indonesia. Dan untuk jawaban yang berikutnya, jawaban nomor 4 atau yang terakhir, hak-hak investor domestik dan asing. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal memberikan serangkaian hak yang penting bagi investor untuk menjamin perlindungan dan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Penanaman Modal, hak-hak investasi meliputi yang pertama, kepastian hak hukum dan perlindungan. Yang kedua, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan. 3, hak pelayanan. 4, berbagai bentuk fasilitas kemudahan. 5, hak mengalihkan aset. 6, hak transfer dan repatriasi. 7, hak penggunaan tenaga ahli asing. Kewajiban investor domestik maupun asing. Yang pertama, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan GCG. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha. Yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam, menjamin tersedianya modal. Yang ketujuh, mencipta iklim usaha persaingan yang sehat. Yang kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kesembilan, mencipta keselamatan, kesehatan, kemasyarakatan, dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir,
menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.